Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat dimanapun Anda berada, kali ini kita mempunyai pembahasan yang tentunya juga sangat menarik, yaitu tentang ajaran tasawuf. Yang tujuan kita di sini untuk berdiskusi, menambah wawasan supaya kita itu tidak mudah salah paham dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Yang akan kita bahas di sini, apakah tunggu dulu. Tujuannya belum habis kita sampaikannya. Di sini bukan bermaksud kita untuk memecah belah, tetapi di sini tujuannya setelah wawasan kita nantinya bertambah, persatuan kita umat Islam itu tetap erat ya, karena memang kita semua umat muslim ini adalah bersaudara. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu tentang ajaran tasawuf. Apakah ajaran tasawuf itu merupakan ajaran dari Nabi, atau seperti yang diklaim oleh orang-orang tertentu sekarang, yaitu bukan merupakan ajaran Nabi? Nah, jawabannya adalah ajaran ilmu tasawuf itu murni daripada Nabi besar Muhammad SAW. Apakah ada dalilnya? Jelas, banyak, baik berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Itu dalilnya jelas, hadis-hadisnya juga hadis sahih. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke dalilnya, kita harus ketahui dulu apa itu tasawuf. Nah, jika kawan-kawan memang mencari dalil, misalkan dalil yang bertasawuflah kamu, ya, kalau dalil seperti itu ya jelas tidak ada yang dalil mengatakan demikian. Cuman kita pahami dulu tasawuf itu apa, baru kita kaitkan dengan dalil. Nah, tasawuf itu kan sebenarnya hanya sebuah penamaan dari cabang ilmu tertentu, yang di dalam ilmu tasawuf itu diajarkan supaya kita itu jauh lebih berakhlakul karimah, berakhlak baik, bertata krama, menjaga ucapan, menjaga lidah, menjaga hati, supaya kita itu tidak mudah buruk sangka kepada orang lain, menjaga lidah supaya jangan menyakiti perasaan orang lain. Nah, setelah kita ketahui daripada dasar-dasar ajaran tersebut, baru kita kaitkan dengan dalil. Misalkan menjaga lidah supaya kita jangan menyakiti orang lain. Kalau itu kan dalilnya memang sudah maklum, saya rasa tidak usah kita sebutkan lagi. Ataupun secara umum saja ya, ajaran tasawuf ini kan menyangkut akhlak, supaya kita itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya akhlak, kan sudah jelas bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni bu'istu atamamma makarimal akhlak." Artinya Nabi Muhammad diutus ke permukaan bumi ini kan adalah untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlakul karimah. Nah, dalam ajaran tasawuf tersebut memang seperti itu, yaitu supaya kita itu lebih menjaga kepribadian kita, menjaga hubungan kita sesama, baik antar beragama, antar bangsa, antar suku, dan antar lainnya. Nah, inilah konsep-konsep yang diajarkan dalam ajaran tasawuf. Bukankah ajaran-ajaran tersebut itu murni daripada ajaran Rasulullah SAW? Lagi-lagi buat kawan-kawan, yang ingin kita sampaikan di sini adalah kita di sini untuk menambah wawasan. Jadi jika ada kawan-kawan komentar, itu sesuai ditulis komentarnya dengan pembahasan. Kalau ada yang memang salah, itu silahkan tulis di kolom komentar, kemudian sertakan referensi yang kuat. Karena memang kita di sini untuk berdiskusi. Sekali lagi, kalaupun ada perbedaan pendapat, itu memang sudah dimaklumkan dalam berbagai permasalahan, itu tentu ada perbedaan-perbedaan tertentu. Namun di dalam perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya ada jalan titik temunya apabila kita bahas dengan baik-baik, kita bahas dengan secara akal sehat kita ya. Jadi jangan mengutamakan ego, maksudnya egois dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kawan-kawannya.
setelah kita mempelajari dari ajaran-ajaran tasawuf tadi kan itu sudah kita mengaitkan dalil. Itu kalau sudah kita bahas lagi panjang lagi itu, misalkan kalau perkataan, bukankah ayat-ayat Al-Quran itu juga kan ada mengatakan supaya kita jangan mengatakan kata-kata yang kotor, misalkan jangan mengatakan kepada orang tua dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan ajaran tasawuf. Jadi kalau udah kita deskripsikan seperti ini kan kita sudah dapat memahami bahwasanya memang ajaran-ajaran tasawuf ini itu bukanlah seperti yang dikatakan oleh orang-orang tertentu yang mengatakan itu bukan ajaran Nabi. Jangan mudah mengatakan demikian, tapi pahami dulu. Lantas kenapa mereka ada yang mengatakan ajaran tasawuf itu sesat? Jadi begini ya, itulah terkadang kurangnya ilmu pengetahuan kita membuat kita umat Islam ini berpecah belah. Kemudian ada sebagian memang salah menilai. Mereka mengira kalau ajaran tasawuf itu seperti zikirnya yang sampai terbang-terbang gitu. Nah, bukan begitu konsepnya. Itu kalau permasalahan itu ya silahkan tanyakan kepada mereka yang mengamalkan demikian. Tapi kita di sini mengambil secara globalnya ilmu tasawuf itu hanyalah tertuju kepada menyangkut dengan akhlak kita, kepribadian kita. Nah, bukankah hal-hal demikian itu murni ajaran Nabi Muhammad SAW? Jadi bagi kawan-kawan yang punya pendapat lain dan sebagainya silahkan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.